Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tapi syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-13 di mata kuliah komunikasi intra dan interpersonal. Seperti biasa, sebelum mulai dalam aktivitas perkuliahan, kita akan absen dulu untuk hari ini. Abdul Aziz and Johan, Abdul Razi Jamaluddin, Ahsanul Khalis, Ahyar Buana, Ananda Rizki, tidak ada ya. Arif Hidayat, hadir. Darul Futni, Haddad Solihin, Heri Zulfani, Iqbal Lutfi, Kal Kausar, Khairul Fahmi, Muhammad Ilham, Muhammad Syafiq, Muhammad Zaini, Mahdani, Mahfuddin, Miswati, mana? Langsung. Mudasir, Mufazilur Rahman, Muhammad Fahreda, Muhammad Rudi, Muhammad Yafis, Rahmat Musyawir, Rian Fahroza, Sah Yuril, Syifran Malashi, Denis Rol, ada Umrah Ali, Zikri Maulidi. Kemudian alhamdulillah sebagian besar hadir berarti. Selanjutnya untuk memberkahi sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya langsung saja kita masuk dalam materi pembelajaran untuk hari ini sesuai dengan di NPS yang sudah kita lihat di awal pertemuan yang lalu. Hari ini di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Di pertemuan ke-12 kita sudah membahas tentang pelaksanaan putusan, asas, macam, dan cara pelaksanaannya. Dan juga di pertemuan yang lalu saya sudah menginformasikan kepada kalian semuanya bahwa kita akan ada tugas. Kita sudah buat kelompok 1, 2, dan 3. Apakah tugasnya sudah siap? Siap.
Bagus. Sekarang nanti di paruh kedua dari sesi perkuliahan pada hari ini, setiap kelompok akan mempresentasikan tugasnya. Kemudian kelompok yang lain juga akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Baik, langsung saja hari ini kita akan lihat materi yang menjadi pembahasan di dalam pertemuan ke-13 ini, yakni tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Ada 6 topik tentu saja, sebagaimana yang sudah saya review di pertemuan yang lalu, pertemuan ke-12. Di sini ada sekilas mengenai pengertian komunikasi, di mana kita akan melihat kembali pengertian komunikasi dari beberapa pakar. Kemudian ada tentang formula komunikasi, juga nanti secara umum kita akan melihat bagaimana formula komunikasi itu. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi verbal dengan unsur-unsur jenis serta karakteristiknya. Komunikasi non-verbal tentu saja, yang mana ini adalah tugas kelompok ketiga, nanti akan mempresentasikan secara singkat. Kemudian juga kelompok kelima tentang perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal, dan terakhir kelompok ketiga ya, tadi kelompok 1, 2, 3, cuma kelompok 1 membahas materi keempat, kelompok 2 membahas materi kelima, dan kelompok 3 membahas materi keenam, yakni tentang hambatan dan strategi komunikasi. Itu dia beberapa materi, 6 materi tepatnya yang menjadi poin-poin dalam pertemuan ke-13 ini. Kita langsung masuk ke poin yang pertama. Materi pertama adalah tentang pengertian komunikasi. Di sini sudah saya tampilkan kutip dari 3 pakar komunikasi. Ada James A.F. Stoner yang mengatakan bahwasanya komunikasi itu adalah proses di mana seorang yang sedang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Ya. Kemudian ada Clevenger, pakar yang kedua, di mana beliau mengatakan komunikasi adalah proses sosial, di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Itu pengertian yang kedua dari pakar komunikasi kita. Dan yang ketiga ada Carl I. Hoffland yang mengatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang individu atau komunikator mengoperkan stimulan, biasanya dengan lambang-lambang bahasa, verbal maupun non-verbal, untuk mengubah tingkah laku orang lain. Itu adalah pengertian komunikasi menurut 3 pakar yang kita ambil secara umum. Sebelum kita nanti masuk ke dalam inti dari pertemuan ke-13, yakni tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian materi yang selanjutnya adalah formula komunikasi. Formula ini kalau dalam istilah lain juga disebut dengan rumus. Formula itu adalah rumus, sama saja. Mungkin bahasa Indonesianya adalah rumus, tapi kalau bahasa lebih ilmiahnya, bahasa Inggris memang dia disebut formula. Ya. Ada berapa formula komunikasi? Di sini disebutkan sebelumnya kita perlu tahu bahwasanya proses komunikasi itu dia ada beberapa unsur yang sesuai dengan formula dari David K. Berlow di tahun 1960-an. Beliau seorang pakar komunikasi, di mana beliau melahirkan sebuah formula atau rumus yang hari ini dalam dunia komunikasi, ilmu komunikasi itu dikenal dengan istilah SMCR.
ya. Di mana source itu adalah S itu adalah source, S itu source artinya adalah pengirim. Kemudian M message, pesan, C-nya adalah channel, R-nya adalah receiver. Kemudian unsur-unsur komunikasi itu sendiri secara detailnya juga ada di sini. Yang pertama adalah komunikator. Siapa komunikator? Yaitu orang yang menyampaikan pesan ke seseorang atau sejumlah orang. Orang yang berbicara. Dalam konteks kelas kita hari ini, komunikatornya adalah saya yang di depan. Ya. Kemudian ada komunikan. Ini adalah lawan bicara kita, seorang yang menerima pesan dari komunikator. Dalam hal ini kebetulan komunikannya banyak. Komunikator satu, komunikan banyak. Ya. Kemudian juga ada pesan. Di mana di sini ditulis bahwasanya pesan ada yang bersifat abstrak, bersifat konkret apabila berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan dan tulisan. Pesan itu sendiri apa? Informasi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan, ya. Kemudian juga ada di sini saluran komunikasi, yakni alat yang digunakan. Kalau di sini kira-kira apa saluran komunikasinya? Suara, ya. Suara yang keluar dari mulut komunikator itu adalah saluran komunikasinya. Kemudian juga ada efek komunikasi, dampaknya, akibat komunikasi yang dilangsungkan, serta umpan balik yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan dari komunikator. Itu dia komunikasi kita. Kemudian ada materi selanjutnya adalah komunikasi verbal. Inilah yang merupakan pokok dari pertemuan yang ke-13 ini. Ini dia. Disebutkan bahwasanya komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, serta menjelaskannya untuk saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat, bahkan untuk bertengkar. Itu kita juga menggunakan komunikasi verbal. Memang bentuk komunikasi yang paling umum ya adalah verbal dengan kata-kata. Kemudian unsur-unsur dalam komunikasi verbal ini dia ada dua saja, yaitu kata dan bahasa. Di mana kata adalah lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian atau keadaan. Dan bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang untuk berbagi makna. Kemudian dalam slide-slide selanjutnya kita akan berkenal dengan jenis-jenis komunikasi verbal. Ternyata ada 4 di sini. Yang pertama adalah berbicara sebagai hal yang paling umum dilakukan oleh kita selaku komunikator. Kemudian bisa menulis juga bentuk komunikasi verbal, mendengar. Ketika kita berbicara, lawan kita mendengar. Ketika kita menulis, lawan kita membaca. Nah, jadi 4 hal itulah sebagai jenis-jenis komunikasi verbal. Kemudian karakteristik dari komunikasi verbal ini dia adalah jelas, ringkas, ya. Kemudian mudah dipahami, memiliki arti konotatif dan denotatif. Kemudian juga intonasi tersendiri, kecepatan berbicara, dan humor yang terkandung dalam komunikasi verbal ini. Sejauh ini dalam 3 materi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita masuk dalam tugas. Ya. Minggu yang lalu sudah kita sepakati, sebagaimana di awal tadi, adalah presentasi tugas dari masing-masing kelompok.
Sekarang kita langsung minta kesediaan kelompok pertama untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akal Roksat, saya perwakilan dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan tentang komunikasi non-verbal. Di poin keempat, komunikasi non-verbal. Apa itu komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan non-verbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol non-verbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Komunikasi non-verbal meliputi semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri, seperti bagaimana kita mengucapkan kata-kata, fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi seperti suhu dan pencahayaan, dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi seperti pakaian, perhiasan, dan ribut. Jenis-jenis komunikasi non-verbal terbagi kepada 7. Kita cukup saja poin-poinnya saja. Yang pertama adalah sentuhan. Yang kedua adalah komunikasi objek. Yang ketiga adalah prodemik. Dan keempat, gerakan tubuh atau nama lainnya kinestetik, prosemik, lingkungan, dan vokalik. Kita ambil poinnya saja. Kalau ada pertanyaan boleh nanti. Yang selanjutnya adalah fungsi komunikasi non-verbal. Menurut makna, kode non-verbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi. Yang pertama adalah repetisi. Maksud repetisi adalah mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Contohnya mengangguk kepala ketika mengatakan dia dan mengelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Yang kedua adalah fungsi yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Contohnya menggoyangkan tangan ada dengan telapak tangan menghadap depan sebagai pengganti kata tidak saat pedagang menghampiri Anda. Yang ketiga adalah kontradiksi. Fungsi yang ketiga kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang selanjutnya, fungsi selanjutnya yang keempat adalah komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna non verbal. Seperti contohnya melambaikan tangan saat mengenakan selamat jalan. Yang selanjutnya yang kelima, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Contoh, mahasiswa membereskan buku-bukunya atau melihat jam tangan ketika jam kuliah akan berakhir, sehingga dosen sadar diri akhirnya menutup kuliahnya. Karakteristik komunikasi non-verbal terbagi kepada 7 juga. Kita ambil secara keseluruhan saja. Meliputi komunikatif, kesamaan perilaku, artifaktual, kontekstual, paket, dapat dipercaya dan dikendalikan oleh aturan. Mungkin ini saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan tugas mereka dengan sangat baik sekali. Saya persilahkan kepada peserta kelas lainnya untuk memberikan tanggapan. Satu orang saja, siapa? Baik, silakan. Bukan nama dan kelompok, kita langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Alra. Saya perwakilan dari kelompok 3. Sedikit dari saya. Tadi di jenis-jenis komunikasi non-verbal ada yang namanya sentuhan atau kata lain yaitu haptik. Hari ini kita sering mendengar istilah serupa dalam dunia teknologi seperti di perangkat handphone misalnya. Apakah itu termasuk salah satu jenis komunikasi non-verbal? Sekian. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah mengajukan pertanyaan. Silakan dari kelompok 1 ada yang menanggapi? Berikan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Lutfi, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Menurut hemat kami,
itu juga merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang secara digital terjadi antara kita selaku user perangkat tersebut dengan si perangkat itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk seri selanjutnya kita langsung masuk ke kelompok kedua, di mana kelompok kedua akan mempresentasikan tugasnya yang sepertinya sangat singkat ya. Hanya satu ini saja. Dibacakan juga semuanya, nanti akan ada pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain. Silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syidran Malaysi. Saya perwakilan dari presentasi kelompok. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ada 3 perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama yaitu kesengajaan. Perbedaan utama komunikasi verbal dan verbal adalah persepsi mengenai niat. Niat menjadi lebih penting ketika kita membicarakan lambang ataupun kode verbal. Yang kedua, perbedaan simbolik. Niat dapat dipahami karena beberapa dampak simbolik dari komunikasi. Misalnya memakai pakaian dengan warna ataupun model tertentu. Yang ketiga, mekanisme pemrosesan. Semua informasi termasuk komunikasi diproses melalui otak. Kemudian otak kita menafsirkan informasi ini lewat pikiran yang berfungsi mengendalikan perilaku fisiologis ataupun refleks. Dan sosiologis, yaitu perilaku yang dipelajari dan perilaku sosial. Hanya sekian dari kami kelompok 2. Bila ada ingin bertanya. Ya, silakan. Terima kasih kelompok 2, bagus sekali presentasinya. Seperti biasa kita berikan kesempatan satu orang menanggapi dari kelompok yang lain. Silakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi kesempatan. Nama saya Mahfudin, mewakili daripada kelompok 1, ingin mengajukan sedikit pertanyaan kepada kelompok 2. Perbedaan pertama antara komunikasi verbal dan non-verbal adalah kesengajaan atau yang diistilahkan dengan intentionality. Disebutkan bahwa niat menjadi lebih penting kita membicarakan lambang atau kode verbal yang merupakan komunikasi. Apakah bisa diuraikan sedikit lebih jelas? Mohon jawabannya kepada kelompok 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2. Saya kelompok 2 menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah melontarkan pertanyaan kepada kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rahmat Musyawir. Jadi terhadap pertanyaan dari kelompok 1, iya. Di sini maksudnya ketika kita berkomunikasi secara verbal ini, pesan-pesan yang disampaikan sudah cukup jelas. Berbeda halnya ketika kita menggunakan komunikasi jenis non-verbal yang masih harus ditafsirkan lagi oleh si komunikator agar dapat diterjemahkan secara tepat oleh si komunikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok 2 yang telah mempresentasikan tugasnya dengan baik serta menanggapi respon dari kelompok lain dalam hal ini kelompok 1 tadi. Untuk kesempatan terakhir, kita akan mintakan kepada kelompok ketiga yang akan mempresentasikan tugas mereka tentang hambatan dan strategi komunikasi. Kepada kelompok ketiga, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan mengkaji ataupun mempresentasikan tentang suatu pembahasan mengenai hambatan komunikasi. Maka adapun hambatan-hambatan komunikasi antara lain yang pertama adalah status efek, berupa adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Kemudian poin yang kedua berupa semantic problem, yaitu faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding atau penafsiran misinterpretation yang bisa menimbulkan salah komunikasi atau miscommunication. Kemudian poin yang ketiga berupa perceptual distortion, yaitu distorsi persepsi disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain, sehingga efek yang timbul adalah komunikasi terjadinya perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Kemudian hambatan selanjutnya berupa cultural differences, yaitu hambatan komunikasi dapat terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, serta lingkungan sosial. Ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di setiap suku masing-masing. Kemudian poin selanjutnya berupa physical distraction, yaitu hambatan ini disebabkan adanya gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Misalnya kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Kemudian hambatan yang terakhir yang timbul dalam kita berkomunikasi berupa no feedback. Artinya komunikator memberikan pesan kepada komunikan, tetapi tidak ada respon daripada komunikan. Maka efek yang timbul berupa komunikasi satu arah yang sia-sia. Kemudian kita perlu membentuk strategi untuk meningkatkan komunikasi, sehingga kita perlu melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan komunikasi terhadap diri pribadi kita masing-masing atau interpersonal. Yang pertama adalah mengatasi persepsi negatif. Kemudian poin yang kedua, mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap sesuatu. Kemudian poin yang ketiga, menekan ego pribadi kita. Poin yang keempat, memperhatikan bahasa non-verbal. Kemudian poin yang kelima, pengetahuan. Poin yang keenam, menghindari judgement. Kemudian poin yang ketujuh berupa open-minded. Dan poin yang kedelapan yaitu empati. Dan poin yang kesembilan, mengasah skill dengan menghadapi konflik dan masalah. Itulah beberapa pembahasan tentang hambatan dan strategi dalam kita berkomunikasi. Mungkin hanya ini hasil diskusi dari kami kelompok 3. Terima kasih kami ucapkan. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan tugasnya dari materi yang terakhir ke-6 tadi tentang hambatan dan strategi komunikasi. Selanjutnya kita berikan kesempatan satu orang dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahiril. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Tadi kelompok 3 telah memaparkan bahwa hambatan komunikasi. Dalam hambatan komunikasi yang kedua, yaitu disebut dengan semantic problems. Kesalahan pengucapan ataupun penulisan dapat menimbulkan salah pengertian, biasa disebut dengan misunderstanding, ataupun dapat menyebabkan salah penafsiran.
biasa disebut dengan misinterpretation, yang pada akhirnya bisa menimbulkan salah komunikasi atau disebut dengan miscommunication. Mungkin dalam hal ini untuk kelompok 3 bisa memberikan bagaimana contoh kejadian di lapangan terkait hal tersebut. Yang silakan mau bagian dan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit jawaban dari kami kelompok 3. Berarti untuk contoh kejadian hambatan komunikasi berupa semantic problem ini adalah ketika bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas itu bukan bahasa yang dimengerti baik oleh komunikan. Misalkan kita di daerah, kadang ada santri yang bukan pengguna bahasa Aceh, seperti santri yang berasal dari kota Cane atau Baginon. Itu komunikasi ilmu antara guru ke si murid tentu saja akan terhambat. Maka solusinya adalah bagaimana si komunikan tadi, yaitu si murid, harus bisa menggunakan bahasa Aceh. Atau sebaliknya, mungkin seorang guru sebagai komunikator harus bisa menggunakan bahasa Indonesia agar bisa lebih mudah dipahami oleh si murid. Mungkin itu saja dari kami perwakilan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang barusan telah mempresentasikan tugasnya serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain. Pada akhirnya kita berada di penghujung pertemuan ke-13 tentang komunikasi verbal dan non-verbal dalam mata kuliah kita, komunikasi intra dan interpersonal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.